Penyakit hati itu banyak. Penyakit hati itu macam-macam. Tapi yang paling berbahaya adalah penyakit kesyirikan. Seperti dalam hati seseorang ada keyakinan di jagat ini atau di tempat tertentu ada penguasa selain Allah. Contohnya keyakinan kepada Nyi Roro Kidul misalkan, atau kepada siapapun. Itu penyakit hati yang disebut kesyirikan. Meyakini ada makhluk penguasa alam ini, walaupun hanya sebagian alam. Itu syirik. Itu harus dibersihkan. Dibersihkan dengan menghilangkan keyakinan itu dan hanya meyakini Allah saja penguasa seluruh alam ini. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk penyakit hati, rasa takut kepadanya, kepada makhluk itu, atau mengharap kepadanya. Itu harus dihilangkan. Dan diesakan takut dan harap kita hanya kepada Allah. Jadi intinya seperti itu. Menghilangkan penyakit hati berupa kesyirikan dan kekufuran dengan an-nafyu wal itsbat. Menafikan hal itu dari makhluk dan menetapkan kepada Allah. Baik. Kemudian juga termasuk penyakit hati, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Ya, biasanya dari legenda-legenda, dari cerita-cerita. Itu penyakit hati juga. Keyakinan itu amalan hati. Bisa amalannya benar, bisa amalannya salah. Kalau yang diyakini benar, berarti dia punya amalan benar. Kalau yang diyakini salah, berarti dia melakukan kesalahan. Meyakini cerita-cerita khayalan, itu termasuk penyakit hati juga. Penyakit hati dalam keyakinan. Yang disebut dengan istilah khurafat. Khayalan-khayalan. Legenda-legenda yang tidak benar. Iya. Termasuk takut sial, ya, angka 13 bisa mendatangkan kesialan. Ini khurafat. Atau bulan suruk, bulan sial, ini khurafat. Meyakini seperti ini adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Bisa sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Karena hanya Allah yang menakdirkan kesialan. Hanya Allah pula yang memberikan keberuntungan. Bukan tanggal-tanggal, bukan bulan-bulan, bukan apapun. Ya. Kemudian juga termasuk penyakit hati prasangka buruk kepada Allah. Termasuk jemaah sekalian hari-hari yang kita hadapi saat ini. Hari-hari yang berat karena wabah virus corona. Jangan sampai muncul prasangka buruk kita kepada Allah. Harus tetap berprasangka baik. Bahwa ini ujian bagi kita untuk meninggikan derajat kita. Atau sebaliknya, hukuman untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi, itu prasangka baik. Dan juga termasuk kita prasangka baik. Insya Allah, ini tidak akan selamanya. Akan datang satu masa, ini semuanya berakhir. Itu termasuk prasangka baik kepada Allah. Allah tidak akan terus-menerus membiarkan kita dalam kondisi seperti ini. Kalau ada prasangka buruk dalam hati kita, itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Dosa yang sangat besar. Kalau kita prasangka buruk kepada orang tua kita saja, yang padahal selama ini sangat baik kepada kita, itu sudah dosa sangat besar. Apalagi prasangka buruknya kepada Allah. Hati-hati. Termasuk juga jemaah sekalian, penyakit hati adalah iri hati, benci, tidak suka kepada orang-orang yang beriman itu tadi, yang kita bahas. Itu penyakit hati. Atau sebaliknya, mencintai orang-orang yang durhaka kepada Allah. Itu juga penyakit hati. Jadi jangan kita mengira semua bentuk cinta itu baik. Tidak. Itu cinta yang dosa. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, lalu kita cinta kepada mereka. Na'udzubillah. Sama saja kita menentang Allah. Allah benci mereka, kita kok cinta kepada mereka.
Itu penyakit hati yang harus kita hilangkan. Baik, jadi intinya adalah penyakit hati itu semua yang bertentangan dengan syariat Allah. Itu penyakit hati. Ya. Jadi jangan kita mengira penyakit hati itu hanya iri hati, dengki sama orang, benci sama orang. Tidak. Bahkan benci kepada orang yang tidak beriman, itu adalah amal soleh. Ya. Namun betul, memang banyak orang tertimpa penyakit iri hati dan dengki kepada saudaranya sendiri sesama muslim, bahkan kepada keluarganya. Nah, di antara caranya menghilangkan itu, Nabi SAW mengajarkan, apabila kita melihat saudara kita Allah berikan kenikmatan, maka doakan dia agar mendapatkan keberkahan. Kita katakan kepadanya, Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Tapi kalau kita yang dapat kenikmatan, kita ucapkan Masya Allah. Kalau orang lain yang dapat kenikmatan, bukan Masya Allah, tapi Barakallahu fiik. Halla barakta alaih, kata Nabi SAW. Tidakkah kamu doakan berkah kepadanya? Supaya kamu tidak timpakan kepada dia penyakit ain. Hati-hati jemaah sekalian. Gara-gara kita iri hati kepada saudara kita, ketika melihat parasnya misalkan, atau hartanya, atau kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia pun tertimpa penyakit ain. Dan dia bisa mati karena itu. Maka kita berdosa besar. Solusinya adalah doakan keberkahan untuknya. Dan juga hadirkan dalam hati kita, saudara yang Allah berikan kenikmatan itu, sama saja Allah berikan kenikmatan kepada kita. Karena dia bagian dari diri kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain, bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi, ini diantara sebab kita menghilangkan penyakit hati berupa rasa dengki kepada saudara kita. Hadirkan dalam hati kita, saudara kita itu adalah bagian dari diri kita. Sehingga kalau dia senang, kita pun harusnya senang. Begitu pula kalau dia menderita, kita pun menderita. Makanya jemaah sekalian, tidak ada dalam Islam, bahkan tidak dibolehkan dalam Islam, kita bersaing. Tidak boleh dalam Islam, ya, kita bersaing dalam hal duniawi. Dalam hal bisnis misalkan, saya harus lebih kaya daripada dia. Itu tercela. Seharusnya kita pingin kita jadi kaya, misalkan dia juga kaya sama dengan kita. Harusnya begitu. Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi persaingan dalam dunia bisnis, dalam dagang, kita pingin lebih kaya, lebih maju bisnis kita daripada saudara kita sesama muslim, itu tercela. Yang baiknya gimana? Kita pingin dia seperti kita. Kalau sudah kebanyakan orang membeli kepada kita sementara dia masih kurang, kalau perlu kita alihkan orang itu, belilah saja kepada saudara kita. Saya sekarang tutup toko dulu supaya kalian belanja kepadanya. Seperti itu jemaah sekalian. Kesempurnaan iman seorang muslim, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dia inginkan kebaikan untuk dirinya, dia inginkan pula kebaikan yang sama untuk saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Mungkin seperti itu. Silakan, Bu.